Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani semua, jumpa lagi dengan saya Supriyata di channel Organik SME Channel. Sobat Tani semua, jangan lupa di like, di subscribe, di komen channel saya. Mudah-mudahan channel saya bisa sedikit membantu atau memberikan informasi dan edukasi. Sobat Tani semua, kali ini saya akan sedih menyepil tentang eh, proses ya pasca panen ya, karena saat ini sudah panen banyak yang 80% di sini sudah panen semua. Jadi sudah waktunya saya menganalisa pasca panen. Untuk menganalisa pasca panen itu kan kita akan flashback atau kembali ke pemodalan. Karena apa? Pemodalan berapa, penghasilan berapa kita akan kurangi. Kawan-kawan semua, sobat tani semua di seluruh Nusantara ya, mungkin namanya kita budidaya tanam padi hampir sama ya, rata-rata pemodal itu hampir sama, nggak jauh-jauh beda. Di angka kalau modal untuk tanam per hektar itu di angka 10 sampai 12 juta. Kita ambil rata-rata saat ini 12 juta sajalah ya. Cukup kan kawan? Kalau kurang cukup silahkan komen ya. Kalau memang pas silahkan komen juga ya. Kalau kurang dan lebihnya silahkan berkomen. Beri masukan apakah sama atau tidak. Di angka saya bilang ini min plus atau kurang lebih. Di angka 12 juta per hektar. Oke, cukup. Lalu kita akan analisa lagi. Kita akan hitung dulu lagi panennya. Saya sudah menganalisa di sini panen di sini rata-rata per hektar itu antara 6 sampai 7 ton. 6 sampai 7 ton. Oke, kita ambil tengah-tengah. Rata-rata di sini kemungkinan di angka 6,5 ton atau 6 ton setengah. Ya. 6 ton setengah ini cukup kan? Kalaupun sama silahkan komen ya. Dengan pendapat saya atau di daerah kawan-kawan tani semua. Kalaupun kurang lebihnya segitu ya, 6 ton setengah per hektar. Silahkan komentar. Di kolom komentar ya. Kalaupun tidak ya minimal di like lah ya. Oke. Lalu kita akan analisa dengan harga sekarang ini. Kita akan sepil harga bulog aja lah. 6.500 walaupun itu saat ini tidak terjadi 6.500 di petani ya. Oke, nanti saya akan ceritakan lagi dilemanya ya. Kita akan analisa dulu aja yang kita walaupun ini bukan fakta tapi ini analisa aja. 6.500. 6.500 1 tonnya berarti 6.500 ya. 6.500 kali 6 ton setengah. Banyak kawan-kawan ya dapatnya ya. Petani ini dapatnya banyak. 6 ton. Yang 6 ton saja sudah berapa? Ya, 1 tonnya 6.500.000. Yang setengah tonnya berapa? Yang setengah tonnya ataupun ya setengah tonnya ya 3.250 ya. 6.500.000 ditambah 3.250. Berarti di angka 9 juta, hampir 10 juta. Di angka kurang lebih 10 juta lah ya. 9.750. Ya. Di angka oke kita besarin aja deh. Ya, 10 juta aja. Ya, per seperempat hektarnya 10 juta. Oke, 10 juta kali 4, 40 juta kawan-kawan. Ini analisa di angka min plusnya ya. Kurangnya mungkin nggak banyak, lebih pun nggak banyak. Di angka 40 juta per hektar kita dapat penghasilan. Ya, kita analisa nih. 1 hektar dapat uang kurang lebih 40 juta. Dipotong modal 10 sampai 12 juta. Kira-kira kawan-kawan pilih yang mana? 10 atau 12? Oke, 12 ya. Kita catat 12 juta. 40 dikurang 12 juta. Sisa 30 berapa? 30. 40 juta ya. 40 juta dikurang 12 juta, 3 sisa 28 juta. 28 juta kita dipotong modal 12 juta ya, 28 juta.
Otomatis yang 12 juta kita simpan ya. Kalau memang kita modal asli ya. Modal asli itu modal tanpa pinjam. Asli modal kita 12 juta habis, otomatis 12 juta yang sudah kita hasilkan kita bisa bikin modal lagi untuk musim berikutnya. Oke, catat kita dapat bersih 28 juta. 28 juta ya. 28 juta dibagi 1 tahun kita 2 kali, 6 bulan. 28 dibagi 6. Per bulannya kita berapa? 5 juta? Kurang lah ya. Di angka 4.500.000 ya. Per bulan kita dapat penghasilan 4.500.000 petani kalau punya 1 hektar. 4.500.000 untuk kalau kita punya 1 hektar, kawan-kawan. Apakah petani semua dapat punya 1 hektar tanahnya? Tidak. Ada yang 1/4 hektar, ada 1/2 hektar, ada yang nggak punya garapan, ada yang bagi hasil ataupun numpang, banyak lah. Ada yang sewa ya, ada yang bermacam-macam, ada yang bahasa ya gade itu gak, bukan gade lah ya, kita sewa lah ya, ada yang sewa, ada yang pokoknya banyak. Kawan-kawan pasti sama merasakan ya. Silakan komentar sama atau tidak. Kita ambil analisanya 1 hektar. Kita petani punya 1 hektar, punya tanah 1 hektar, punya sendiri, ditanami sendiri, panen sendiri, analisanya dapat 28 juta per hektar dibagi kita biaya hidup selama 6 bulan. Ataupun sampai panen lagi 4 bulan lah ya, sampai panen lagi prosesnya 4 sampai 5 bulan lah ya. Ambil 5 bulan aja. Kalau 25 bulan otomatis ya di angka 25 juta atau 4,5 juta. Nggak jauh dari itulah, antara 4 sampai 4,5 juta per bulan untuk hidup kita 1 bulan. Apakah cukup? Cukup dan tidak cukup itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi untuk ekonomi saat ini, kehidupan saat ini itu hanya untuk cukup saja. Untuk lebihnya sulit. Kalau kita paksa lebih pun, kita untuk beli kendaraan, kita untuk apa-apa untuk kebutuhan lah, itu saya yakin kurang. Tapi kalau untuk cukup hidup, insya Allah cukup. Kalau 4.500.000 atau 4 juta per bulan petani, jadi cuma bisa makan dan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Itu kalau punya sawah 1 hektar. Kalau nggak punya sawah 1 hektar, otomatis kurang lah ya. Kita bicara dengan 1 hektar saja. Setuju atau tidak? Silahkan komentar ya. Setuju atau tidak? Silahkan komentar. Minimal di like ya. Oke. Kurasa selesai. Ya, selesai. Tetapi saya akan kembali cerita yang faktanya. Faktanya saat ini petani, kalau penghasilan nggak jauh dengan fakta yang tadi ya. Fakta di angka 6 ton sampai 6,5 ton per hektar. Saya belum dapat petani di sini dapat 9 ton per hektar, belum ada. 8 ton pun belum dapat saya yang 8 ton. Di angka 8 ton sampai 6 ton sampai 7 ton. 7 ton mungkin ada tapi tidak seberapa banyak. Kebanyakan di 6 ton. Kami ambil rata-rata 6,5 ton. Itu fakta. Dari 6,5 ton itu per hektar. Harga sekarang ini di Bulog ya. Di Bulog. Kita cerita Bulog nih. Ini jadi dilema. Di Bulog itu 6.500. Satu Indonesia tahu semua. Pak Menteri Pertanian bilang 6.500, bahkan Presiden sudah disosialisasikan mulai dari atas sampai bawah, sampai kami ke petani dan Gapoktan dan kelompok tani. Dibentuk prosesnya mitra ya, Maklon, Bulog. Nah, mitra seperti apa? Saya kalau jelaskan mungkin panjang lebar ya. Mitra itu dari setiap desa itu dibikin mitra ya untuk menyerap gabah petani. Ada Maklon juga bisa langsung menyerap dari petani ke Maklon. Bisa, ataupun si mitra ini ke Maklon, petani ke Maklon juga bisa. Itu oke-oke aja. Baru ke Bulog. Bulog ini terima gabah kering, gabah ayak ya, 6.500, bukan kering, ayak. Ayak itu bersih tapi belum kering, perlu di-open dan lain-lain. Kita sampai Bulog lah ya, basah, 6.500. Operasional ini siapa yang menanggung? Sampai saat ini belum ada. Otomatis kita ngambil dari
petani ataupun dari gabah tersebut. Otomatis kalau tidak kita curang timbangan ya, curang timbangan atau harganya diturunkan. Nah, saat ini yang terjadi fakta di lapangan adalah harga yang diturunkan. Harga diturunkan berapa? Operasional dan lain-lain jatuh di petani ini terima 6.200. Ada yang 6.100, bahkan ada yang 6.000. Saya tidak akan cerita siapanya, yang fakta yang terjadi saya survei di lapangan terjadi segitu. 6.000, 6.100, 6.200. Itu dari mana kebijakan itu? Itu ada yang kesepakatan antara tengkulak dan petani ataupun ke mitra dan petani. Bahkan ada yang tanam saham. Tanam saham itu untuk memodali. Namanya tengkulak. Biasanya tengkulak pemodalan dulu. Nanti padinya mereka yang beli. Itukah pelanggaran atau tidak? Saya yakin itu pelanggaran ya, nggak boleh. Tapi mau faktanya mau gimana lagi? Kalau kita paksa di 6.500, siapa yang mau beli padi? Nggak ada yang mau beli. Mereka juga nggak mau rugi. Siapa yang nombok, nggak ada yang nanggung. Oke, sepakat atau tidak? Silahkan komentar ya. Silahkan di benar dan tidaknya seperti itu yang terjadi kawan-kawan. Pemberitahu saya apakah sama, minimal komen ya. Lalu petani ini banyak yang kekeh di atas 6.000. Wajar dong, karena petani tahu lah ya, mereka tuh modalnya berapa, hasilnya berapa, dapatnya berapa, percuma. Mereka semuanya ingin mahal. Tetapi si tengkulak ataupun mitra ini keberatan juga, bahkan cenderung nggak mau beli, nggak mau nganter ke Bulog. Ya silakan petani bawa sendiri ke Bulog gitu. Apakah petani bisa jual satu truk, ataupun kalau satu truk itu 12 ton atau 8 ton, padi petani itu berapa sih? Sekali panen itu berapa sih? Gitu. Ada yang dijual, ada yang dibuat makan, kan dibagi-bagi toh. Ya kan, sama-sama kayak gitu, sama di semua kawan juga sama. Kalau sama silahkan di komen. Ya, nggak mungkin dijual semua. Sisain untuk kita hidup selama sampai panen lagi lah. Gitu. Otomatis kan menambah susah lagi untuk perekrutmenan atau pengumpulan si padi itu untuk lari ke Maklon ataupun lari ke mitra ataupun lari ke Bulog. Jatuhnya harganya di rata-rata 6.200, 6.100. Itu pun nggak ada yang mau beli karena proses pengirimannya itu dijatah 1 minggu 2 kali, 2 hari, antara Senin atau Rabu atau enggak Selasa atau Kamis. Satu desa atau satu kecamatan dijatah 1 minggunya itu 2 kali. Sedangkan petani panen hampir tiap hari, dikejar-kejar nih. Karena padi sudah kuning semua, udah dilema petani bertambah lagi ketika cuaca buruk. Saya sengaja nggak bikin video padinya ya, ataupun nggak sepil hasil panennya. Saya miris ya. Saya takut juga disalahkan. Hanya bikin foto video untuk apa? Padahal saya ingin mengupload video ini sebenarnya untuk fakta di lapangan saya ingin lihatkan, tetapi saya juga harus menghargai petani ya. Saya juga petani. Oke, punya saya aja lah gitu. Tapi saat ini lagi belum dipanen, harusnya hari ini dipanen. Dan hari ini pun saya bingung jual mau kemana, karena nggak ada Bulog hari ini bukan untuk jatah kita, untuk jatah desa lain atau kecamatan lain. Paham tidak kawan yang saya ceritakan? Kalau paham di komentar, kalau tidak paham silahkan komentar, kita akan menjelaskan di kolom komentar nanti ya. Lalu kita panen petani ya, yang belinya susah ya, ataupun tengkulaknya ataupun mitranya susah, mau ngambilnya bingung, otomatis padi ini bertumpuk di petani ya. Petani ini bingung jemurnya karena apa? Sekarang cuacanya hujan, mendung, ya, itu kendala lagi, tambah derita lagi nih petani. Bayangkan saja
kita rangkum yang saya ceritakan ini. Dengan harga 6.500, analisa tadi seperti itu. Sekarang ini faktanya di lapangan 6.200, 6.100. Akan otomatis lebih kurang lagi. Bahkan sekarang ini petani banyak menangis ya karena udah bingung mau jual ini padi kemana. Padi kering pun gak ada yang mau beli. Ya. Kenapa sih gak ada yang beli? Karena penggilingan lokal hanya ngolah beras sedikit. Untuk lokalan saja tidak bisa ke Jawa atau ke daerah lain. Padi hanya menumpuk di daerah kita, di wilayah masing-masing. Seolah-olah padi nggak ada harganya. Seolah-olah padi ini nggak ada nilai ekonomi yang tinggi. Padahal harga tinggi tapi nggak ada yang beli, percuma. Petani saat ini mengeluhkan sama satu Indonesia, saya yakin sama. Tidak bisa seperti ini. Pemerintah harus memberikan kebijakan lebih luas lagi, lebih detail lagi. Persiapan untuk menghadapi masyarakat dan panen di pertanian harus seperti apa. Mudah-mudahan dengan video ini ya sedikit menyampaikan isi hati saya dan kawan-kawan. Silahkan di-share ya. Silahkan di-share, dibagikan, siapa tahu video ini bisa mewakili perasaan kawan-kawan tadi semua ya. Miris. Saat ini kita panen, padinya tidak laku, padahal harganya mahal, tapi tidak yang beli. Seolah-olah kita petani serasa dipermainkan, serasa dijatuhkan. Gimana kita mau semangat untuk tani kawan? Oke, setuju atau tidak dengan apa yang saya sampaikan? Silakan komentar. Ya, saya menunggu komentar kawan-kawan semua. Untuk saya introspeksi diri saya sendiri, apa kesalahan saya, dan kalau memang saya benar, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi saya lagi untuk kedepannya mengedukasi permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian. Sobat ini semua, sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang pas ataupun kurang berkenan di hati kawan-kawan semua. Mudah-mudahan memaafkan apa yang jadi salah saya. Saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada semua follower saya atau subscriber saya ya, yang setia menonton channel saya, walaupun channel ini belum terlalu ada artinya, tapi mudah-mudahan bisa jadi amal kawan-kawan semua untuk menyaksikan video-video saya. Saya cukupkan dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.